sekalian. Akhirnya dipakai. Akhirnya diambil lagi di season yang ke-9. Oke. Apakah ini akan menjadi malam Moskov mendunia? Waduh, penasaran banget nih kita nih. Kenapa? Karena untuk Moskov sendiri udah lama banget hilangnya. Ya kan? Betul. Walaupun kemarin ada beberapa bab juga terhadap Marksman. Kari juga untuk beberapa kali oke, sudah terlihat. Kari. Sementara Moskov nih baru. Dengan tombak antar kota, antar provinsi yang dia miliki, apakah ini akan berimpact? Tapi attack speed dari dirinya lah. CC dari dirinya untuk mementokkan orang-orang ke dinding lah. Itu yang mungkin sangat-sangat dibutuhkan dari Moskov itu sendiri. Ya, apalagi range dari seorang Moskov juga begitu jauh, so harus lebih berhati-hati lagi tentunya sebelum kita memasuki ke dalam Land of Dawn. Kelas, inilah dia draft yang sudah dipilih oleh kedua tim dan kita akan langsung masuk. Ini dia match yang kedua, game pertama antara Onyx Esports melawan Aur. Oke, selamat datang di dalam Land of Dawn. Kali ini kita langsung saja melihat laning dari masing-masing tim. Ada seorang Fluffy dan juga cewek yang akan menunggu datangnya minions. Yes, dan kita lihat juga dari keyboardnya yang memakai Natalia dengan Hyandra, dan juga kita lihat benar seperti kata Pak Pulung. Sesuai dengan nama dari Hai, dari Aulusnya yang selalu memakai High and Dry, tidak memakai Killing Spree untuk dapetin darah tambahan. 15% darah tambahan ketika mendapatkan point kill, dan Suns-nya seperti yang sudah aku bilang, kemungkinan dia pakai. Ya, jadi terjadi dia yang pakai Kiminya. Karena gue sempat melihat juga Suns itu pernah mainin Kimi jungler dan itu efektif banget dia mainkan. Walaupun emang kurangnya itu ya tidak ada escape. Serem Kimi nih guys, hyper kan. So, escape ability yang dia pakai. Nggak ada assassin lagi. Memakai flicker. Ya, dan kalau kita lihat juga kali ini dari seorang Godiva sudah mulai dicicil sedikit demi sedikit dengan seorang roamer dari Godiva, tentunya bakalan punya mobility yang lebih tinggi lagi untuk teman-teman dari tim Aura. Tapi lihat percobaan yang diberikan oleh seorang Keyboy kali ini untuk menumbangkan Godiva akan langsung dihindarkan saja. Gila, benar-benar sabar banget Godiva, nggak langsung menggunakan flickernya. Masih sabar pindah ke bush yang lain, dan bahkan Keyboy juga tidak terburu-buru untuk langsung pakai execute-nya karena dia tahu persentase atau kalkulasinya yang dia itu masih belum cukup untuk mendapatkan point kill ke arah seorang Rafaela. Tapi lihat jarak top lane-nya sudah mulai masuk. Hanya sekarang mencoba untuk kabur ke arah belakang, dan kita lihat masih bisa untuk cabut. Tidak ada maksimum charge, baru di charge mencoba untuk mencari mangsanya, tapi kita di arah atas justru yang langsung ditembakkan untuk menambahkan energi dari seorang Kim. Percobaan retreat yang begitu baik dari seorang Hai tentunya, karena kalau misalnya Hai sampai terculik tadi, ini bakal jadi kerugian yang besar buat teman-teman dari Aura Fire. Tapi lihat dimana seorang Fluffy begitu tebal masih bisa menghindarkan kematian, tapi tidak bisa terlalu lama. Bounce berhasil menemukan satu player dan bakal mencari untuk elimination berikutnya, di mana seorang Godiva dan juga Facehugger yang sudah mulai mendekat. Yes, ditarik begitu saja turtle-nya dan langsung diamankan oleh seorang Suns. Benar-benar tidak dikasih vision sama sekali untuk mendapatkan satu turtle, dan kita lihat stun dia connect dan tidak berhasil untuk kabur dari seorang Facehugger walaupun dia punya flicker. Dan lagi-lagi permainan yang cukup cepat, shutdown demi shutdown, langsung diamankan oleh anak-anak Onyx Esports. Retribution, Hai masih tidak mau rugi untuk mendapatkan satu Kramernya, dua bahkan diamankan di arah bottom lane 40. Ini juga penggunaan dari Abyss Walker ataupun perpindahan ataupun dash yang dimiliki oleh Moskov kan sangat berguna sekali ya, menambah attack speednya, dia memiliki dash, dia bisa mengecoh lawan. Nantinya ini kan sangat berimpact sekali apabila udah memiliki attack speed juga, item-item yang sangat dibutuhkan juga oleh Moskov. Sementara untuk di awal seperti masih cukup pasif juga, Fluffy apakah dia bisa selamat? Kayaknya masih bisa selamat sih, karena dengan Purify yang dia miliki. Nah tapi tidak, dia membawa flicker, tapi flickernya udah digunakan, cuman masih bisa selamat barusan. Ya, pasti cukup tebal juga tentunya, meskipun Suns kita tahu udah lumayan sakit juga ya. Dengan ultimate yang High dimiliki Loss masih bisa Kimi selamat. itu udah kumbu-kumbu gila dari season dan juga lumayan ya sebenarnya ya. 6 guys. Kimi itu Dari perih juga 67 sebenarnya itu. Tapi kalau kena stun berkali-kali udah kelar juga tuh, apalagi dikomboin sama Varsha tuh. udah enak amat itu. Sayangnya cuma berdua doang dari daerah top lane. Oke, kita move on lagi. Kita masih melihat juga di arah bot lane-nya. Justru gue baru nggak juga nih cewek pakai Inspire ya, menarik banget. Udah attack speed-nya cepet, makin cepet lagi. Iya. Memang selalu nih dia nih semenjak ada Inspire udah sangat-sangat baik saya untuk dari spellnya.
Wan pun dia menggunakan itu, Melisa dia menggunakan Gini flicker udah atau enak banget nih, guys. Inspire juga kalau nggak salah. Ketahuan. Game Tapi lihat cepet masih ada ini. imun karena masih ada smoke bomb-nya. Kabuki, hati-hati pasifnya dan bahkan terhadap Fugoy-nya mencoba untuk Fire Strike keluar dari lane of done-nya. Kabuki menghindari 1 demi 1 damage dari Samohati dan bahkan masih ada Second Eye. Mencoba untuk mundur ke arah belakang, mencoba untuk bertahan dan bahkan masih bisa di cover begitu saja. Menuju ke arah Turtle dan tampaknya masih belum ada yang ter-shutdown dari team fight barusan. Masih belum ada yang ter-shutdown, tapi satu turret sudah berhasil ditumbangkan kali ini dari teman-teman Aura Fire dan Black Dragon Form yang cukup connect juga. Tapi kali ini turtle-nya berhasil diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports, menjadi keuntungan yang lebih lagi dan akan kembali melihat ke bagian mid lane ya Pak Pulung. Yap, ini ada kesempatan yang sangat-sangat baik dimanfaatkan oleh cewek ya Nevin ya. Ya. Dengan cewek di bagian bawah, dia free seorang diri langsung dihajar aja, Keyboy-nya pun masih bisa kabur. Oke, sementara itu kita bakal lihat juga kali ini dari seorang Sal sudah mulai memberikan tembakan-tembakan yang untuk memukul mundur pergerakan dari Aura Fire. Tapi belum ada fight yang coba diinisiasi dan sudah ada perpindahan laning juga yang akan terjadi dari seorang cewek, khususnya karena bottom turretnya udah berhasil ditumbangkan. Menit Yes, 10 udah gak ada masih obat nih gini, guys. Oh, udah dengan kayak gini. keunggulan Netford yang dimiliki oleh tim Onyx Esports dan bahkan dari sini tombak sudah dikeluarkan Dah, dari ceweknya tuh. dan bahkan dilanjut Flavinya sekarang flicker ke arah belakang masih bisa untuk survive dan kita lihat Keyboy diam mencoba untuk mencuriga, tidak, ternyata masih ketahuan posisi dari seorang Keyboy dan lebih memilih untuk mundur lagi ke game arah cepet ini, belakang, Bang, ya. tidak mau bernafsu dan hanya fokus ke arah objektif turretnya. Satu turret ditukarkan oleh satu turret lagi, sama-sama menukarkan turretnya dari kedua tim dan bahkan flicker maksimum charge kalau kena tidak mati kena itu. tombaknya juga tidak dikeluarkan oleh cewek dan masih bisa survive dari seorang facehugger dengan menggunakan Kaguranya, Levin. Ya, sementara itu kita Nah, bakal lihat tuh, juga di mana Kimi Mid udah bakal barbar menjadi aja, jalan guys, kalau udah kayak Kofi gini. masih bisa melarikan dirinya, tapi ada yang berada dalam berbahaya itu seorang Samohate harus ditumbangkan oleh Kabuki. Kali ini Black Dragon Force sudah mulai dibuka oleh seorang Kabuki untuk melarikan dirinya, tapi Godiva yang akan menjadi incaran berikutnya masih bisa selamat dan Onyx akan menahan diri mereka terlebih dahulu. Sampai ternyata maksimum charge ke arah bush di situ ya, tapi tidak berhasil untuk mendapatkan satu Aduh. Keyboy diam-diam menyelinap di balik kerumputan untuk mendapatkan poin killnya terhadap seorang Fluffy yang benar-benar fluffy banget di situ, alay. Gimana ya, sekarang juga untuk Damage early cuma kabur Romer aja kan nih. sangat berguna sekali ya, kita sering melihat. Aura Kita ini. jadi Romer, untuk Natalie jadi Romer, Selena untuk beberapa waktu belakang juga udah sering banget, sampai sekarang juga tuh Romer. Dengan damage-damage yang mereka milikin, mereka bisa sambil menyerang, mereka bisa sambil mencari poin kill, menambahkan poin kill pula, mengganggu hero-hero lawan. Ya udah, itu semua kalau emang dikombinasinya sangat nikmat sekali. Ya, dan kita bakal lihat kembali kali ini pertarungan di area sungai yang bakal coba dibuka. Diinisiasi oleh seorang Bats, bakal dipukul mundur juga oleh seorang Fluffy. Dua hero yang cukup tebal kali ini. Sementara itu Samohate yang akan memberikan cicilan. Kita lihat banget feather effect-nya dari tadi boleh dibuka kembali. Mencoba untuk mengincar karena seorang Facehugger cukup sakit, tapi belum ada yang tumbang. Dan cewek diam-diam menghanyutkan di bagian top lane-nya. Mencoba untuk creating space dari seorang Moskov-nya farming. Tidak, ya udah enak-enakan ya. Dan bahkan execute dia berhasil mendapatkan satu poin kill. Tidak cukup sampai di situ untuk berikan ke arah depan. Tidak berhasil untuk nge-scut dan bahkan tidak berhasil untuk nge-stun dan serang Ini belum bus. menit Masih 10 bisa nih, guys. kabur juga dari anak-anak Aura Fire. Surprise attack dari seorang Keyboy. Wow. Wah, ini sih pergerakan dari Onyx Esports benar-benar nggak bisa terbaca ya. Keyboy yang bisa menghilang dalam sekejap, bisa menculik beberapa player. Dan bahkan tanpa execute, sorry. Ya. Tanpa execute, dia masih sakit banget. Berasa banget masalahnya dengan heptasis yang udah dia milikin gitu. Oke, dan kali ini kita Oh, bakal lihat Keyboy lagi aja permainan bisa- dari seorang Keyboy mencoba Wah, untuk iya. mengejar ke arah seorang Hai, tapi hati-hati, ada Godiva yang bakal mengeluarkan flickernya, dikorbankan debate, untuk mengejar. debate, Glorious Tapi Pathway. ternyata masih ada Glorious Pathway yang bisa dibuka. Wah, ini sih benar-benar di cover dengan Aduh, sangat mati baik dan ya. bahkan langsung didapatkan Godiva itu nih. saja satu poin kill tambahannya dari Keyboy yang darahnya udah sekarat banget dan justru malah membawa dari tim lawannya menuju ke arah teman-temannya. Oke, dan kita bakal lihat kembali kali ini Bats bersama seorang cewek sudah mulai mendekat, bahkan langsung maju di depan, tapi masih ada seorang Kabuki yang Waduh, cewek mati. melangkah cewek lagi ke arah Bats dan Baiknya, Kabuki itu. dengan Black Dragon Form-nya akan membuat dari kedua tim gak bisa terburu-buru untuk melakukan fight terlebih dahulu. Wow, on point ya. Serangan kejut yang dilakukan oleh Aura barusan, walaupun tadi di bagian atas kita melihat sebuah bait yang begitu baik, walaupun udah kepalang tanggung tadi Rafaela-nya, makanya Godiva ya udah mau nggak mau guna teman-temannya juga semangat. Mati guys, Haike guys.
Gila, Keyboy itu, guys. damage apaan itu bro. Keyboy melawan seorang Hai. Dan bahkan dengan menggunakan satu execute terakhirnya dia berhasil menggunakan damage yang benar-benar besar banget di arah tengah. Itu malah ada temannya ya, nggak satu lawan satu loh. Gimana kalau satu lawan satu? Ya, tapi balik Itu lagi Hendra-nya bakal aktif gitu. enak gila Keyboy punya heptasis 5 detik nggak memberikan damage, 5 detik nggak kena damage, sekalinya ngegas udahlah damage-nya bakal ampun-ampunan. Squishy pula tadi yang ada di Kalau udah hyper Kimi ini pasti gamenya cepet Dan ya. kali ini dengan adanya Lord yang udah berhasil mereka tumbangkan, Keyboy udah kembali ke dalam lane of down. Akan menjadi momentum yang lebih enak lagi buat teman-teman dari Onyx Esports dan Aura. Mungkin bakal coba untuk nge-defense terlebih dahulu di bagian mid lane ataupun bergeser ke bagian top lane. Jangan lupa stiker kan tuh boots. Ya ampun, kangen sama tim lama kayaknya. Aduh. Nostalgia bener. Ya ampun, oke. Tapi benar dari tadi ya, setiap tim fight 4-1. Selalu, enggak 4-1 sih, lebih tepatnya 3-1-1. Natalianya memang roaming, kalau dia bisa nge-kill ya dia nge-kill, dia bisa nge-bait dia nge-bait, dan bahkan Moskova tetap fokus untuk farming di lane yang selalu kosong dan langsung nge-split push. Itu yang dilakukan berkali-kali. Di atas sudah di-split sama Moskov, sekarang ke bawah. Dan bahkan Lordnya di atas juga sendirian. Natalianya berani masuk tuh, lihat Natalianya di atas. Bener-bener kayak tuh, hop. Walaupun kali ini Natalia harus tumbang. Tapi ini yang terjadi. Ketika satu Natalia harus tumbang, tapi Flappy-nya masih bisa untuk bertahan. Waduh, itu Spear of Misery-nya udah nyangkut banget loh tadi. Untung aja dia masih bisa pergi dari area tersebut. Ya, lihat juga damage dari seorang Sans berhasil menggunakan Godiva kali ini, tapi masih ada seorang Kabuki yang bisa memukul Mati Sans. Backup-nya luar biasa dari seorang Samuel. Enggak, Dan guys. juga cewek kali ini bakal coba memberikan tambahan lagi. Dan cewek berhasil menumbangkan facehugger kali ini. Wow, backup yang sangat-sangat baik dilakukan tadi di sana untuk melindungi seorang Sun. Backupan yang satu momen backupan yang benar-benar luar biasa dan bahkan langsung di trade. Justru malah anak-anak Onyx yang menang untuk tim fight-nya. Terkena stun, masih mencoba untuk masuk charge dan bahkan damage-nya luar biasa sakit. Enggak apa-apa, Calvin Wow. Emang terkadang tombaknya itu suka meleset. It's okay. Enggak ada yang lihat. Enggak apa-apa. It's okay, nggak ada lihat. Tapi kali ini kita melihat Iya, lagi bagaimana mati. Sans berhasil ditumbangkan. Damage deal terbesar dari Onyx Esports sudah berhasil ditumbangkan menjadi kerugian buat mereka. Tapi dibalikan dengan facehugger yang juga berhasil diamankan. Pakai flicker. Digas, Pak. Iya. Digas. Di counter Kimi emang Kagura, guys. Wah, gokil. Enak Oke. Kagura. Back to the game, smoke bomb. Lihat Keyboy-nya mau kemana, digocek-gocek, di Riko. Dan nggak bisa bertahan lagi dan langsung di shutdown begitu aja. Langsung di shutdown begitu aja dari seorang Keyboy. Kali ini nggak bisa main petak umpet lagi. Tapi dengan adanya 3 player yang masih berada di dalam lane of down dari tim Onyx Esports, mereka akan coba untuk fokus ke arah objektifnya kembali. Meskipun memang kalau lihat dari segi gold gak terlalu jauh, sekitar 5.000 gold aja ya Pak Pulung. Yap. Ini dengan perbedaan sekitar 5.000 untuk itemnya Moskov sih. Moskov pasti udah akan sangat enak sekali. Dia punya habis Walker yang emang menambahkan attack speed-nya. Nah, barusan dengan Spear of Destruction yang dimiliki, kena satu area aja udah mulai berasa tuh. Semakin berkumpul dan dia mendapatkan free hit, kita tahu attack speed dari Moskov seperti apa, lifesteal-nya seperti apa, damage-nya seperti apa. Itu pasti akan sangat-sangat baik sekali nanti hasilnya. Yes, tinggal menunggu untuk tim fight berikutnya. Kabuki sudah mengeluarkan satu naganya mengarah ke arah Waduh, Sans. mati Tapi Sans. kita lihat di arah depannya juga langsung diamankan bisa jalurnya oleh seorang Ailes dan bahkan kita lihat tombak menyakitkan ke arah seorang Facehugger. Tersisa Flappy yang cukup Flappy dan bahkan ditemani oleh seorang Kabuki yang mencoba untuk recall, tidak ketahuan tapi dia malah maju untuk melawan seorang Sabuhate. Tidak ada bunuh dan langsung dapatkan satu poin kill tambahan Kabuki. Wow, benar-benar decision making yang sangat-sangat baik dipertontonkan dan bahkan kita lihat di sini masih mencoba untuk melawan 2 melawan 1. Kabuki tidak bisa bertahan dan langsung ditumbangkan oleh seorang boost mega kill dari seorang Ailes-nya. Wah, ini baik banget sih pertempurannya. Luar biasa dan bahkan langsung didapatkan satu turret tambahan, masih mencoba untuk stun, masih bisa untuk dapetin satu poin kill lagi, tidak mau mundur banget Ceweknya ceweknya. mati. Wow, ini sih benar-benar itemnya pun menuju Rose Gold Meteor ini harusnya. Yap.
Nanti kita akan melihat lagi bagaimana nanti item-item yang udah ada. Sementara untuk sekarang, Fluffy-nya terjebak seorang diri loh, Nevin. Iya, terlibat seorang diri gini dan kali ini nggak bisa kemana-mana lagi tentunya dengan adanya serambut dan juga Sans. Dan kita melihat juga bagaimana minion sudah mulai masuk ke area base menjadi berbahaya untuk teman-teman dari Aura. Wah, gila. Perubahan susunan player dari Onyx Esports membuat mereka akan membantah kata-kata dari seorang Hai. Kandang atau tandang, hasilnya akan sama, mereka akan bantah itu bakal beda ini. Kalau mereka konsisten dan mereka fokus karena dua individual turretnya atau dua base turretnya sudah mulai hilang. Ya nih, Kabuki juga tadi lewat fight yang udah terjadi itu free banget loh. Dia di belakang sendirian. Untuk Sans yang nggak ada backupan sama sekali. Cuman di tempat yang berbeda. Moskov pun bisa melakukan hal itu. Lewat Spear of Misery yang dia miliki. Dia dorong player lawan. Jaraknya cukup jauh. Ya udah, untuk habis walkernya, attack speednya akan sangat-sangat tinggi sekali. Ya, dari attack speed cewek memang udah sangat amat tinggi. Tambah dengan seorang Sans juga damage shield yang dia berikan begitu luar biasa. Dan Feather STK kali ini udah mulai dibuka. Mengincarkan seorang Godiva langsung tertahan di bagian depan sana. Dan Boot masih benar-benar mengejar manu bahkan Godiva. Mereka udah kehilangan satu player kali ini dari teman-teman Aura. Tapi satu turret juga berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Yes. Semua turretnya sudah mulai hancur dari anak-anak Aura Fire. Tinggal gimana cara bermain disiplin dari anak-anak Onyx Esports. Masih mencoba untuk recall tas dilakukan oleh Kabuki. Fluffy masih mencoba untuk menjadi lini paling depan, tapi lihat badannya tidak setebal yang dia pikirkan. Dan bahkan Fire Strike pun memukul mundur semua pemain dari Aura Fire. Minion sudah mulai datang dan kita pakai masih belum bisa di-end, Levin. Masih belum bisa di-end untuk saat ini dengan defensif yang cukup kuat juga dari Aura Fire. Tapi memang tadi Feather Strike-nya membuat Aura Fire nggak bisa terlalu ke depan kecuali seorang Fluffy yang sebenarnya agak-agak berbahaya juga. Fluffy nggak setebal yang kita bayangkan juga untuk saat ini dan bakal melihat cewek yang dipukul mundur. Yes, hati-hati. Masih di daerah kekuasaan anak-anak Aura Fire, lebih baik mereka dapetin satu Lord yang sudah mulai sangat besar. Feather Ice Strike. What the heck are you doing, Fluffy? Maju sendirian untuk menyetorkan nyawanya dan bahkan Natalianya juga satu melawan satu. Hacknya mati, Ayahnya guys. aktif. Tersisa 3 orang. Dan bahkan Gokil. kita lihat di sini perang sudah mulai dilakukan di arah tengah. Flicker, stun, Godiva. Nggak bisa bertahan dan bahkan Kabukinya mencoba untuk memukul mundur tapi damage terbesar. Kabuki juga harus tumbang. Godiva masih ada satu lagi immortality tapi lihat ceweknya pinter banget lompat ke depan tapi tidak bisa berhasil di-shutdown dan yes, inilah dia Onyx Esports. Wow, Onyx Esports win the Menang guys, game di game match pertama. kita yang pertama dengan permainan yang luar biasa juga ya. Oke. Kita tunggu game Ini kedua, guys. kaget sih gue ngeliat ya. Gimana ya? Karena untuk Hai sendiri, Ya. dengan penggunaan dari Aulus yang kita tahu, dia adalah top player